Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, ayah dan bunda, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semua senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kita akan berbicara tentang masdar tarbiyah Islamiyah, sumber rujukan utama dalam kita mendidik atau sumber rujukan utama dalam tarbiyah Islamiyah. Tentu sumber utama dalam hal ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi SAW, dan juga petunjuk sahabat. Kita akan fokus pada hal ini karena inilah yang diisyaratkan dalam banyak ayat dan hadis Nabi SAW untuk kita berpegang teguh dengan ini. Bagaimana kita beragama harus mengikuti manhaj sahabat, karena sahabat yang berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka demikian dalam tarbiyah Islamiyah kita mengikuti jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diarahkan dan dibimbing oleh baginda Rasulullah salawatullahi rabbi wasalamuhu alaih. Berbicara tentang sumber rujukan utama dalam tarbiyah ini adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia. Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam, yang menunjuki kepada jalan yang paling lurus atau jalan yang lurus. Al-Quran syifa'un lima fi sudur. Al-Quran adalah penawar bagi apa yang ada dalam dada. Al-Quran dalamnya syifa, penawar, huda, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tentu dalam bab yang paling penting ini, yaitu tarbiyah, tentu kita merujuk ya, yang menjadi pijakan kita untuk berangkat di dalam melakukan tarbiyah. Amal yang paling penting adalah dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang bahkan Al-Qur'an ini sampai teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pernah dikatakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Dan masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sungguh terdapat banyak tarbiyah ya. Berbicara tentang tarbiyah, baik itu tentang akidah, apalagi akidah secara keseluruhan, Al-Quran ini berbicara tentang tauhid, tentang bagaimana agar kita menjadi pribadi seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghambakan diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah. Sampai-sampai seorang ulama tarbiyah sekelas Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, Al-Quran kulluhu fi tauhid, bahwa Al-Quran seluruhnya di dalam bab tauhid. Al-Quran seluruhnya ya adalah berkaitan dengan tauhid. Kita tahu isi kandungan Quran ada dalam 3 hal, yaitu masalah tauhid atau akidah, kemudian hukum atau ahkam, dan yang ketiga qasas. Tetapi kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan demikian? Ya, karena hakikatnya ya ketika orang menjalankan hukum-hukum Islam
aturan yang ada di dalamnya, dalam hal tarbiyah, dalam hal rumah tangganya, dalam hal amal atau kerjanya, semua ini adalah hakikatnya bentuk merealisasikan tauhid. Atau kalau orang mendapatkan ketenangan, kenyamanan hidup adalah buah yang dihasilkan dari tauhid. Nah, ini semua makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Quran kulluhu fit tauhid. Kemudian dalam bab tarbiyah secara khusus, dalam arti pembimbingan dalam arti pembinaan akhlak, bimbingan akhlak, maka di dalam tarbiyah dan di dalam Al-Quran secara khusus berbicara tentang tarbiyah dalam arti pembinaan akhlak, mental agar menjadi karakter yang baik, ya, berbudi pekerti yang baik. Maka semua, bahkan ada ayat-ayat atau surat yang secara khusus membahas lebih mendalam tentang bab ini. Kita akan sebutkan, meski tidak kita membacakan ayatnya, tetapi kandungan-kandungan di dalam surat-surat tersebut, hakikatnya di dalamnya diajarkan tentang tarbiyah, pendidikan, parenting, sebagaimana yang Allah bimbing, yang Allah tunjuki, yang Allah firmankan, yang Allah bimbing umat manusia agar melakukan hal ini demikian. Jadi akhlak yang mulia. Bahkan bukankah ayat yang pertama turun, surat yang pertama turun, atau ayat-ayat yang pertama turun dari 5 ayat itu berbicara tentang anjuran atau motivasi agar kita belajar, dan belajar bagian dari tarbiyah, pendidikan, ya. Ta'lim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Rabbmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal daging. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Tarbiyah. Allah mentarbiyah manusia, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi orang yang luar biasa. Dengan turunnya wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur 22 tahun lebih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya sehingga menjadi suatu yang mengokohkan iman dalam hati Nabi SAW dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya, di para sahabat Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, juga bersumpah dengan 11 sumpah, 11 objek sumpah, karena suatu perkara yang besar, yaitu perkara tarbiyah, yaitu wa nafsi wa mawallaha. Lihat ayatnya secara total, wasyamsi wa duhaha, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yagsaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. 11, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang dijadikan untuk objek sumpah untuk menyebutkan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kami ilhamkan jiwa itu kefajurannya atau ketakwaannya. Subhanallah. Ini bab tarbiyah, ya. Allah SWT mengilhamkan pada jiwa itu apakah dia akan cenderung nantinya kepada fujur atau kepada takwa, ya. Lalu kemudian Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali bimbingan tarbiyah, ya, yang berkaitan dengan tarbiyah akhlak, ya, bagi umat manusia secara umum, ya, dan bagi generasi-generasi muslim agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Maka kemudian Allah turunkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, secara rinci, baik secara global ataupun secara rinci membahas perkara hal demikian. Kadang disebutkan secara rinci, ini tidak perlu penjelasan dalam hadis. Ada juga secara global yang nanti dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya surat An-Nisa. Kita lihat surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa, surat yang termasuk bagian dari Madaniyah, ya, yang diturunkan fase setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surat ini dipenuhi dengan hukum-hukum syar'i, ya, yang mengatur urusan internal kaum muslimin ataupun eksternal kaum muslimin. Bahkan dalam surat yang mulia ini, ya,
diajarkan di sana hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan, tentang urusan rumah, keluarga, negara, masyarakat. Tapi secara umum pembahasan surat An-Nisa ini, ya, judul materinya berkaitan dengan masalah kewanitaan, sehingga lebih dikenal dengan surat An-Nisa, ya. Meskipun demikian, ya, di sana berbicara juga tentang hak-hak wanita, hak-hak anak yatim, ya. Juga berbicara tentang hak-hak mereka dalam hal masalah waris, dan berbicara juga tentang amal, pekerjaan, pernikahan, ya. Juga berbicara tentang mahar, ya, berbuat ihsan kepada keluarga, berbicara juga tentang sisi keadilan, adil yang berarti kesamaan, juga dari sisi mahram, berbicara tentang mahram, juga berbicara tentang persusuan, hubungan musyawarah, ya. Kemudian juga berbicara tentang yang lainnya yang berkaitan hubungan alaqah insaniyah, ya, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ini di dalam surat An-Nisa ada bicara amanah, ada bicara adil, ada bicara saling tanasuh, saling tasamuh, dan seterusnya. Itu tentang tarbiyah. Kemudian dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nur ini, surat yang diturunkan fase setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana dalam surat ini berbicara tentang ghadul basar, ya, izin untuk masuk ke dalam rumah, kemudian hifdzul furuj, menahan kemaluan, ya, haramnya ikhtilat antara laki-laki dan wanita asing, ya, atau bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh keluarga muslim, rumah tangga muslim, dari menahan diri di kehormatannya, menjaga kehormatannya, kemudian satar, menutup aurat, ya, bersuci, istiqamah di atas syarat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan dengan akhlak. Bahkan, ya, berbicara tentang bagaimana di sini amal-amal yang bisa merusak umat, kehancuran umat, ya, dari kerusakan dan hilangnya nasab, ya, dan hilangnya kehormatan, dibahas pula dalam ayat yang mulia ini, dalam surat ini, ya. Demikian ma'asyiral muslimin, biikhtisar, ya, secara ringkas bahwa dalam surat yang mulia ini bahkan dibicarakan di sana pengobatan atau cara menyelesaikan sisi kerusakan masyarakat, ya. Bagaimana mengobatinya, bagaimana menyelesaikan masalah problem-problemnya. Subhanallah. Kemudian dalam surat Luqman, surat Luqman porsi yang sangat besar bicara tentang tarbiyah. Di dalam surat Luqman ada nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ya, tentang wasiat agar menjauhi syirik, wasiat untuk taat kepada ibu bapak, wasiat agar tidak mentaati mereka dalam maksiat, ya. Merintahkan akhlak yang mulia, menjauhi dari akhlak-akhlak yang buruk, ya. Dan wasiat-wasiat yang lainnya yang sangat berharga dalam surat Luqman ini. Kemudian surat Al-Ahzab, ya, secara khusus juga banyak berbicara tentang tarbiyah. Di mana dalam surat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara tentang kebahagiaan masyarakat, ya, dan juga membantah atau membatalkan segala bentuk taklid atau bentuk-bentuk taklid, ya, atau kebudayaan-kebudayaan yang beraroma syirik. Kemudian surat Hujurat, ya, ma'asyiral muslimin, juga berbicara tentang secara khusus tentang akhlak yang mulia, adab yang mulia, adab yang Allah ajarkan bagi orang-orang beriman, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah bagaimana bermuamalah dengan Rasulnya, berakhlak pada Rasulnya, ya, dilarang diantaranya untuk merendahkan suara apabila berbicara bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk akan pengagungan, akan kemuliaan sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk memuliakan dan menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau tinggikan suaramu, ya, melebihi atau di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan adab yang khusus, ada juga adab yang umum. Ya. Memerintahkan kaum mukminin untuk menghindari, menjauhi, mendengar isu-isu yang beredar, ya, atau berita burung yang belum tentu kebenarannya, agar tasabbut dalam berita. Bahkan juga di dalamnya ada perintah, ya, islah antara dua orang yang atau dua kelompok yang sedang bertikai dalam ayat atau surat Al-Hujurat ini, ya, tentang berita tadi. Untuk tasabbut atau check and recheck dalam sebuah berita, Allah katakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dan di sana juga ada perintah untuk islah antara dua kelompok yang bertikai. Allah Ta'ala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Itu perintah untuk mengislah dua kelompok yang bertikai. Dalam surat Al-Hujurat juga, ya, di dalamnya terkandung tentang larangan, peringatan keras tentang sukhriyah, menghina, merendahkan orang lain, al-hamzu walamzu, ya, memincingkan mata atau dengan perbuatan, ya, ghibah, termasuk tajassus, mencari-cari aib orang lain, bersuudzon, ya, kepada orang-orang beriman, ya. Dan juga dibicara di sana akhlak yang mulia, secara khusus disebutkan dalam Hujurat. Kemudian dalam surat Talaq juga banyak berbicara tentang tarbiyah, di mana di sana berbicara tentang talak, ya, yang benar, atau bagaimana seharusnya sikap yang benar dalam mentalak, ya. Kemudian pula ada hukum iddah, ya. Demikian pula ada hukum iddah dan larangan menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an secara umum berbicara tentang tarbiyah, ya. Dan sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tarbiyah. Baik secara langsung ataupun dari kandungan ayat yang dimaksud, ya. Yang paling utama di sini adalah berbicara tentang bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbicara, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang halal dan haram, tentang muamalah kepada manusia, muamalah kepada anak, kepada istri, semuanya dibahas di dalam Al-Qur'an, baik secara ijmal, global, mujmal, dan kadang dirinci juga dalam Al-Qur'an, kadang juga dirincinya dalam hadis-hadis Nabi salawatullahi rabbi wa salamuhu alaih. Maka secara umum, ma'asyiral muslimin, bahwa dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat banyak ayat bimbingan tentang tarbiyah, agar tarbiyah kita sesuai dengan, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka merujuklah kembali kepada Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajak kita untuk mencerna, berfikir, tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an, ataukah memang hati mereka telah terkunci mati? Dalam ayat lain Allah katakan afala ya'qilun, apakah mereka tidak berfikir, berakal? Afala yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Maka di sana ada dakwah, ajakan untuk kita menggunakan akal kita, ya, berfikir dengan cerdas, berfikir dengan jernih, ya, tentunya adalah dengan bimbingan wahyu. Karena akal kita, ma'asyiral muslimin, akal kita tidak akan mampu mencerna, tidak akan mampu memahami, tidak akan mampu melihat dengan benar apa ini halal, apa ini haram, hak apa batil, kecuali dengan bimbingan wahyu, baik Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi SAW. Karena akal ibarat mata. Mata dalam kondisi meskipun melihat, maksudnya melek, namun tanpa cahaya, dalam kegelapan malam, tanpa cahaya sedikit pun, maka mata tidak akan bisa melihat sama sekali. Begitulah akal kita. Meskipun akal ini pada tabiatnya bisa berpikir, merenung, mentadaburi, akan tetapi jika tidak berdasarkan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu berpikir dengan benar, membedakan mana yang hak dan batil, halal dan haram, yang sunnah dan yang lawannya sunnah. Ya, demikian ma'asyiral muslimin, maka selalulah merujuk dalam tarbiyah ini kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga petunjuk para sahabat Nabi
salawatullahi rabbi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka masyaallah muslimin, demikian wallahu taala wa a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.